Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Girar Panggabean. Saya dari kelas A dengan nomor NIM 25111000027. Di sini saya ingin membuat tugas video tentang sidang BPUPKI. Nah, pada poin pertama itu membuat ringkasan tentang film BPUPKI. Ya, saya ada 4 poin yang saya buat menjadi ringkasan. Langsung saja ke poin yang pertama, itu ada latar belakang pembentukan BPUPKI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945. Tujuan BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari strategi Jepang menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Nah, BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan banyak lainnya. Nah, poin yang kedua, sidang BPUPKI dan perumusan dasar negara. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada sidang ini, Soekarno menyampaikan pidato yang sangat penting, yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang isinya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan pembentukan dasar negara. Poin yang ketiga, peran tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno sebagai orator utama yang merumuskan dan menjelaskan 5 sila. Yang kedua, ada Muhammad Hatta mendukung dan menguatkan gagasan tersebut. Dan yang terakhir, ada tokoh-tokoh lain yang memberikan masukan dan kritik yang membentuk kesepakatan bersama. Poin yang keempat adalah hasil dan pengesahan. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila menjadi landasan ideologi dan falsafah di negara Indonesia. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Melakukan analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Nah, saya membuat beberapa poin. Saya membuat 4 poin buat pertanyaan yang nomor 2. Yang pertama, poin yang pertama, konteks sosial politik. Perumusan Pancasila terjadi dalam situasi yang sangat dinamis dan penuh tekanan,
yaitu masa akhir penjajahan Jepang dan menjelang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menjadi forum yang memungkinkan berbagai elemen bahasa bertemu dan berdiskusi secara terbuka, meskipun masih dalam pengawasan Jepang. Poin yang kedua, nilai persatuan dan keberagaman. Pancasila dirumuskan sebagai jawaban atas keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Sila-sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Poin yang ketiga, peran ideologi dalam pembentukan negara. Pancasila bukan hanya dasar hukum negara, tetapi juga ideologi yang mengatur hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi ini menjadi alat pemersatu dan pedoman dalam pembangunan bangsa. Poin yang keempat, dampak sosial jangka panjang. Pancasila sebagai simbol identitas nasional yang terus dipelajari dan dijaga. Nilai-nilai Pancasila menginspirasi berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial politik di Indonesia. Nah, setelah itu kita masuk ke melakukan survei terkait sejarah Pancasila. Nah, sejarah Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila bermula pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Sumber Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan yang berarti prinsip atau asas. 5 sila tersebut merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Piagam Jakarta dan kemudian disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, ada fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber hukum di Indonesia. Dan yang terakhir itu gagasan yang dibuat oleh Soekarno, 5 dasar negara, pada tanggal 1 Juni 1945 dan disempurnakan menjadi Pancasila. Cukup sekian buat ringkasan, analisis, dan survei terkait dari video BPUPKI, sejarah perumusan Pancasila, dan survei terkait sejarah Pancasila. Saya Gerard Panggabean menyudahi video saya. Sekian, terima kasih.